Dikau kami puji hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih pada Pak Cyril yang sudah membuka seluruh rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini dengan doa pembukaan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Cyril. Baik, Ibu Ana bisa tampilkan slide-nya. Selamat datang untuk Pak Michael. Selamat bergabung. Selamat sore, Profesor. Ya, baik, Pak. Baik, sudah terlihat jelas ya, Pak? Belum, Ibu, sabar. Sudah, Bu. Saya punya sebentar proses, Ibu, sabar. Oke, baik. Baik, di halaman awal ini penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah saya, dan inilah profil saya. Nama lengkap saya mungkin tidak asing lagi untuk kita semua yang hadir pada sore hari ini di ruang Meet ini. Lanjut, Ibu. Nah, di slide kedua ini sebelum kita melanjutkan ke slide berikutnya, terlebih dahulu kita menyepakati dulu kegiatan kita pada sore hari ini. Jadi yang pertama itu kesepakatan yang saya tampilkan ini, yaitu yang pertama mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Mungkin ada penambahan dari teman-teman, bisa ditambahkan supaya bisa menjadi kesepakatan kita dalam kegiatan kita sore hari ini. Pak Ibu Margareta. Oke, baik. Mungkin yang kedua ini mohon untuk raise hand apabila ingin berpendapat. Oke. Jadi yang kedua itu mohon raise hand jika ingin berpendapat, teman-teman. Mungkin ada yang lagi, Pak Cyril. Baik, terima kasih Pak. Untuk yang ketiga itu selama pemaparan materi oleh Pak Vincent, diharapkan setiap peserta mematikan mikrofon. Oke, Pak. Jadi yang ketiga itu selama proses pemaparan teman-teman diharapkan untuk mematikan mikrofonnya. Mungkin ada tambahan lagi? Kalau memang tidak ada, kita lanjut. Sudah tidak ada lagi? Nah, kalau sudah tidak ada lagi, maka saya memberikan kesempatan kepada kita semua untuk tepuk tangan 3 kali untuk menyepakati kesepakatan kita ini. Karena kesepakatan kita ada 3, maka kita tepuk tangan 3 kali. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah tepuk tangan 3 kali, baik melalui emoticon ataupun secara langsung. Terima kasih banyak. Lanjut Ibu Ana. Baik, jadi agenda kita pada kesempatan hari ini atau sore hari ini, yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai keyakinan. Yang kedua, teori motivasi hukum dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi itu adalah materi yang kita akan lalui pada sore hari ini. Lanjut, Ibu Ana. Nah, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Pertama kita lihat disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Lanjut Ibu. Apa makna disiplin positif?
Jadi kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib atau sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sesungguhnya itu berbeda. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi itu adalah makna disiplin. Lanjut Ibu. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau motivasi dalam diri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal atau dalam diri, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Lanjut Ibu. Jadi kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita dituntut teman-teman untuk memberikan teladan kepada siswa sehingga mereka bisa meniru apa yang kita buat. Lanjut Ibu. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu atau setiap murid kita. Jadi contoh nilai kebajikan itu bisa kasih tingkatan, yaitu berintak, arti beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, inovatif, dan bernalar kritis, yang mana ini terdapat dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Lanjut Ibu. Nah, yang kedua, kita masuk ke bagian yaitu teori motivasi, hukum, dan penghargaan. Ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Itu menurut Dian Gosen. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayakan. Lanjut Ibu. Berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan mendisiplinkan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Barangkali dengan hukuman dan imbalan murid memang menjadi patuh, tetapi kepatuhan itu hanya sementara. Dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter murid menjadi lebih kuat. Jadi kita sebagai guru sebaiknya itu kita hindari kalau memang kita mendisiplinkan anak dengan memberikan hadiah atau penghargaan. Lanjut Ibu. Nah, di sini saya ada siapkan pernyataan. Di sini saya juga minta kepada Bapak Ibu untuk menjawab setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang ada. Misalnya yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu guru setuju atau tidak setuju? Yang mau menjawab bisa raise hand. Tidak. Oke, Pak Albert.
Nah, yang mau menjawab di kolom chat silakan. Albert? Tidak setuju, Pak. Nah, baik, terima kasih Pak Albert. Nah, ini Pak Tidak Albert menjawab setuju. langsung bahwa hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Nah, tidak setuju. Oke, baik Pak, terima kasih banyak. Nah, begitupun saya baca dulu di kolom chat. Ini dari Pak Mikel, tidak setuju. Pak Cyril juga tidak setuju. Jadi pada kesimpulan yang terakhir bahwa hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak, ya kita tidak setuju. Gimana? Pak Yohanes Birhajon tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti menghafal perkalian anak-anak, apakah setuju atau tidak setuju? Yang mau berbicara bisa raise hand. Mau menjawab? Hafal. Atau di kolom chat. Pak Cyril setuju. Mikel Pemberian hukuman. Ibu Ana bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Vincent. Ya, saya mencoba menjawab pemberian hukuman dengan hal positif seperti menghafal perkalian dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya setuju karena ini merupakan hal yang positif, terlebih untuk anak-anak SD dan SMP. Menghafal perkalian itu adalah hal yang positif. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ana. Mari kita berikan aplaus untuk Ibu Ana. Jadi kita memberikan hukuman dengan hal-hal positif ini, itu adalah sangat mendisiplinkan anak. Terima kasih Ibu Ana. Lanjut Ibu Ana. Setuju. Nah, ini ada hukuman dan konsekuensi, hukuman atau konsekuensi. Yang kolom pertama itu tindakan guru, lalu di kolom kedua hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada beberapa kalimat. Ini teman-teman, saya minta kesempatan sekali lagi untuk menjawab. Saya akan membaca pernyataannya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Pak Cyril hukuman. Mikael hukuman. Albert hukuman. Pak Yohanes berapa? Hukuman. Baik. Nah, jadi yang pertama inilah merupakan hukuman karena mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu merupakan hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Pak Cyril hukuman. Pak Mikel hukuman. Ibu Ana hukuman. Pak Yohanes Birhajon, Pak Albert hukuman. Baik teman-teman, jadi yang kedua ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat itu juga merupakan hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah itu Pak Cyril konsekuensi? Pak Albert konsekuensi, Ibu Ana konsekuensi, Pak Mikael Demon Koten konsekuensi, Pak Yohanes Birhajon konsekuensi. Jadi yang ketiga itu merupakan konsekuensi. Mencoret. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman Pak Cyril. Pak Albert hukuman. Baik, jadi ini push up 15 kali
karena tidak memakai masker itu merupakan sebuah hukuman. Yang berikut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah itu hukuman ataukah konsekuensi? Pak Cyril konsekuensi, Pak Albert, Pak Mulan konsekuensi mana? Iya. Jadi lebih banyak. Nah, jadi menggantikan kertas tugas teman yang dicoret itu merupakan konsekuensi. Karena dia sudah coret otomatis dia menggantikan lagi. Yang terakhir, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Pak Cyril hukuman. Pak Yohanes hukuman. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, jadi yang terakhir itu merupakan hukuman karena berjemur di siang hari di lapangan bola basket. Itu merupakan hukuman. Baik, next Ibu mana? Nah, yang ketiga, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini yang pertama itu keyakinan mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat. Yang kedua, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Yang ketiga, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang berikut, pernyataan keyakinan kelas juga senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dan yang terakhir, keyakinan kelas juga mudah diingat atau mudah dipahami oleh semua warga sekolah. Jadi antara keyakinan dan peraturan itu beda, Bapak Ibu Guru. Nah, ini prosedur pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang pertama itu kita meminta murid atau warga sekolah untuk mencurahkan pendapatnya terkait peraturan yang akan disepakati. Yang kedua, meminta siswa untuk menuliskan pendapatnya. Yang ketiga, kita tempelkan pada papan tulis atau kertas plano. Yang keempat, meminta siswa untuk mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Artinya kalimat negatif itu dari peraturan, lalu kita mengubahnya ke kalimat positif, yaitu ke keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang berikut, menyatukan pernyataan-pernyataan yang sejenis dalam satu nilai kebajikan. Misalnya, dua siswa menuliskan satu nilai kebajikan sama, maka kita menyatukan dia menjadi satu. Yang berikut, semua warga kelas diminta untuk menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas. Sama halnya dengan tadi, kesepakatan kita di awal tadi, saya suruh kita tepuk dengan tangan 3 kali. Nah, itu berarti kita sepakat, sama halnya dengan ini, tanda tangan. Dan yang ketujuh itu adalah keyakinan kelas ditempel pada dinding yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah. Jadi kita sudah buat keyakinan kelas, maka kita tempel di tempat terbuka supaya semua warga sekolah bisa membacanya. Lanjut Ibu Ana. Nah, ini adalah dokumentasi pembuat keyakinan kelas. Jadi pertama itu kita meminta peserta didik untuk mencurahkan pendapat, menulis dan menulisnya. Next Ibu. Nah, ini setelah mereka mencurahkan pendapat, menulis, lalu mereka tempelkan. Next Ibu. Nah, ini hasil dari peraturan kelas dan keyakinan kelas, dari negatif ke peraturan kelas ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini hasil terakhirnya teman-teman. Ini adalah salah satu contoh praktik yang sedang saya lakukan di sekolah saya. Lanjut Ibu. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Itu kebutuhan berkaitan dengan makan, tidur, tempat tinggal, dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua itu kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Yang ketiga kebutuhan penguasaan, itu pengakuan dan kemampuan.
keempat kebutuhan kebebasan, itu kebutuhan akan pilihan, dan yang kelima kebutuhan akan kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut Ibu. Yang kelima posisi kontrol. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser dan Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, kelima posisi kontrol tersebut antara lain yang pertama itu guru sebagai penghukum, yang kedua guru pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, dan yang keempat guru sebagai pemantau, yang kelima guru sebagai manajer. Lanjut Ibu. Yang pertama kita lihat yang pertama itu guru sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal berupa kata-kata, cacian dan lain sebagainya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, yang pertama, patuhi aturan saya atau awas ya kalau melanggar. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, pasti kamu selesai yang terakhir. Nah, guru-guru seperti ini senantiasanya percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Nah, itu guru sebagai penghukum. Jadi nadanya itu juga berbeda dengan guru sebagai teman atau sebagai manajer. Lanjut Ibu. Yang berikut, guru pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkan dengan lembut akan seperti, yang pertama itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Yang ketiga, gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka atau dirinya sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Jadi posisi yang kedua ini dia merasa bersalah juga kepada orang yang dia sayang, misalnya kepada kita guru. Kalau memang dia sudah melanggar apa yang telah dia, lanjut Ibu. Telah kita sepakat secara bersama. Next Ibu. Yang ketiga, teman. Nah, guru pada posisi ini akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk memengaruhi seseorang dengan ungkapan seperti berikut. Ayo, bantulah demi Bapak ya. Atau ayo, ingat tidak dengan bantuan Bapak selama ini. Nah, guru di posisi ini, maka murid akan bergantung terus pada guru tersebut. Lanjut Ibu. Yang berikut guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering ditujukan sebagai seorang pemantau, yang pertama itu peraturannya apa? Atau apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan data
yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi pada pemantau ini dia lebih mengarah kepada stimulus respon, teman-teman. Nilai tanggung jawabnya yang dibutuhkan di sana. Lanjut, Ibu. Yang terakhir, manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila tidak menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan tanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi posisi manajer ini kita dituntut sebagai seorang guru harus menjadi posisi manajer. Lanjut, Ibu. Manajer artinya kita sama-sama dengan siswa, membimbing siswa. Ini seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini atau apa kamu meyakininya, atau jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya, atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid yang berbuat salah ke kelompok dengan lebih baik dan kuat. Next, Ibu. Pada posisi kontrol guru yang terbaik adalah posisi seorang manajer. Jadi dari kelima posisi tadi, kita sebagai guru dan posisi yang paling baik adalah sebagai seorang manajer. Dan di dalam posisi ini, sikap guru ketika melihat murid melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau menasihati, tetapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa, bahwa ketika siswa bersalah itu biasa karena memang setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Ini di dalam segitiga restitusi bakal menstabilkan identitas. Selanjutnya, guru juga mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi murid dengan perilakunya tersebut. Ini validasi tindakan yang salah. Setelah itu, siswa diingatkan tentang keyakinan kelas dan dipancing dengan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya sikap mereka menurut keyakinan kelas, dan jawabannya datang dari siswa sendiri. Jadi ini kita membutuhkan jawaban siswa, bukan bantuan atau jawaban dari kita guru. Setelah itu baru ditanyakan solusi yang terbaik menurut siswa tersebut yang berdasarkan keyakinan tadi, menanyakan keyakinan itu. Saat melakukan restitusi, seorang manajer tentu tidak bersikap emosional dan juga merasa benar atau salah. Dan jadi kita sebagai seorang manajer sikap emosional dan kita sebagai guru merasa benar, semua itu harap ditinggalkan Bapak Ibu guru. Dan next, Ibu. Yang berikut segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini sudah saya jelaskan di manajer tadi, posisi guru sebagai manajer, Ibu guru.
Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu guru berkata, ini posisi menstabilkan identitas. Itu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Atau yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat hal yang demikian. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dan yang kelima, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, ini posisi sebagai manajer tadi di menstabilkan identitas. Hal-hal atau kata-kata ini yang kita gunakan ketika kita lanjut Ibu. Ketika kita siswa berbuat salah, kita next Ibu. Yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu, karena setiap kesalahan pasti punya tujuan. Kata-kata yang sering kita gunakan, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Atau yang berikut, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Yang berikut, apa kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi? Nah, kata-kata ini dalam validasi kebutuhan itu kita gunakan ketika siswa berbuat salah. Next Ibu. Yang berikut, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungi dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kita berkata atau guru berkata, apa nilai yang kita yakini di kelas kita? Atau nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah, ini kita sebagai guru melakukan tiga restitusi, berarti validasi, menanyakan keyakinan. Kata-kata ini yang kita pakai untuk menanyakan kepada anak yang berbuat salah. Next Ibu. Nah, ini dokumentasi melakukan segitiga restitusi. Ini saya sudah melakukan praktik baik di sekolah saya, Bapak Ibu Guru, terkait dengan segitiga restitusi. Next Ibu. Bagi akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Fasilitator, Ibu Uli Fitriana SPDSD, dan Pak Pengajar Praktik, Pak Franciscus Goa ST, GR, dan Pak Sipri. Tak lupa juga untuk Pak Sipri. Dan juga teman-teman yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya yang sudah mengambil bagian berpartisipasi dalam diseminasi saya sore hari ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Kepada Ibu, waktu sepenuhnya saya berikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Vincent untuk materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini tentang budaya positif di sekolah, yang mana tadi ada 6 poin inti. Saya rasa kalau dari saya sendiri, saya sangat tersentuh dan sangat terinspirasi dari penjelasan Pak Vincent mengenai mulai dari disiplin positif, kemudian teori motivasi, 5 kebutuhan dasar, sampai pada segitiga restitusi yang tadi Pak sudah praktekkan di sekolah Bapak. Menurut saya materi pada sore hari ini sangat menginspirasi saya. Semoga saya pun dapat menerapkan di lingkungan sekolah tempat saya mengajar. Oke, pada kesempatan yang berikut saya berikan waktu kepada Bapak Ibu guru. Mungkin ada yang mau berbagi pengalaman mengenai budaya positif di sekolahnya. Saya berikan waktu.
Silahkan Bapak Ibu. Di sini kita akan sekitar masih banyak ya waktu kita. Jadi silahkan kita berpendapat atau membagikan praktik baik apa yang sudah dilakukan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Pak Albertnya angkat tangan itu Ibu, Pak Albert. Oh iya Pak Albert, silakan. Mungkin mulai dari Pak Albert, setelah itu Pak Marius. Ya, boleh. Tolong Pak Albert, mic-nya dinyalakan. Menunggu itu karena jaringan juga itu. Jaringan Li, maaf. Oke, silakan Pak Karena Albert. di sini ribut. Baik, untuk apa tuh? Bagi pengalaman Kak ini. Pokoknya boleh berbagi pengalaman atau Boleh berbagi praktik baik. Boleh Bapak berbagi Ibu praktik baik. Pak Albert lagi sebagai sekolah penggerak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin yang pertama saya sangat mengapresiasi yang sudah dipaparkan oleh Pak Vincent. Ya, ini mungkin penguatan bagi saya sendiri tentang budaya positif. Mungkin apa yang sudah disampaikan Pak Vincent mungkin ada yang sudah saya lakukan tapi banyak juga yang belum. Tentang tadi saya sudah lihat Pak Vincent sudah buat keyakinan kelas, tapi di saya belum, maksudnya secara saya pribadi sendiri masih belum buat, hanya buat tentang segitiga restitusi. Tapi kalau untuk sekolah mungkin saya bisa bagikan budaya positif yang kami lakukan dan ini sudah menjadi budaya ya. Itu nilai yang kami itu nilai saling menghormati dan saling menghargai. Jadi setiap pagi itu peserta didik biasanya tidak disuruh langsung memberi salaman dengan Bapak Ibu guru. Dan itu sudah menjadi budaya setiap pagi. Dan setelah pulang sekolah juga sama. Mungkin di sekolah Bapak Ibu juga pasti ada. Mungkin itu yang hal sederhana yang mungkin saya ada di sekolah saya. Itu sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Albert. Luar biasa ya pengalaman penerapan budaya positif tadi. Ada bersalaman, jadi dia sudah menerapkan senyum salam sapa ya di sekolahnya tuh. Di pagi hari dan juga di siang hari, sangat luar biasa. Semoga kami sekolah-sekolah lain juga bisa menerapkan hal yang sama seperti di sekolahnya Pak Albert. Oke, baik. Kita lanjut. Mungkin ada tanggapan dari Pak Vincent, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Pak Albert, terima kasih juga atas pengalaman yang Bapak terapkan di sekolah. Itu sangat luar biasa dan itu saya secara pribadi juga belum menerapkan itu yang Pak Albert buat tadi. Maka itu menjadi salah satu masukan untuk saya supaya sepulang dari sini juga saya bisa menerapkan di lembaga pendidikan saya. Karena itu membakar semangat siswa dengan hal-hal seperti itu. Apalagi kami di sekolah dasar. Luar biasa. Pak Albert, terima kasih Ibu. Oke, baik. Oke, kita lanjut ya. Yang berikut kesempatan Paul Lamawato. Itu Pak Yohanes Kewa Ama. Pak Yohanes Kewa Ama atau ya. Pak Marius berarti kesempatan yang ketiga. Pak Yohanes Kewa Ama dulu. Baik, ya. Terima kasih atas kesempatan walaupun dalam keadaan yang tidak kondusif saat ini, tapi saya berusaha untuk mengikuti kegiatan pada sore hari ini dan saya ikuti dari awal sampai akhir walaupun mikrofonnya tidak on pada kesempatan ini. Tapi saya sangat mendengar tadi semua apa yang disampaikan oleh Pak Vincent. Yang pertama, apresiasi luar biasa
atas materi yang telah dipaparkan tadi. Nah, barangkali yang saya mau sampaikan bukan pertanyaan juga ya, tapi barangkali kesempatan ini kita membagi pengalaman pada kesempatan ini. Soal budaya positif yang sudah disampaikan oleh Pak Albert tadi. Kalau di pengalaman saya terkait dengan budaya positif, saya juga sudah melakukan tentang bagaimana anak memberi salam. Setiap pagi kita berjabatan tangan dengan guru. Ini sebenarnya memberikan pembelajaran kepada siswa kita untuk saling menghormati, baik kepada teman juga kepada orang lain lebih tua, orang yang lebih tua. Sehingga kebiasaan-kebiasaan ini harus diperbiasakan di sekolah. Juga saya mengajarkan kepada mereka bukan hanya di sekolah, tetapi berangkat dan pulang dari sekolah, khususnya di rumah itu mesti harus memberikan salam kepada orang tua. Sehingga kadang banyak anak yang kadang karena menjadi kebiasaan atau sudah ditegaskan dari sekolah, kadang orang tua belum pulang, misalnya tidak ada di rumah, mereka menangis untuk mencari orang tua untuk memberi salam dulu, karena semacam ada penegasan dari kita untuk membiasakan mereka untuk melakukan hal tersebut. Ini Bapak Ibu, maksudnya kita juga memberikan pengawasan, karena anak kalau kita tidak awasi, semacam mereka kadang juga sulit melakukan itu. Sehingga guru punya tugas untuk melakukan pengawasan, juga melakukan kerjasama dengan orang tua untuk bisa berkomunikasi apa sudah dilakukan juga oleh anak atau belum. Barangkali itu, sehingga juga tidak hanya menerapkan, juga melakukan kontrol, sehingga hal-hal baik ini tetap dilakukan. Karena Bapak Ibu, kita tahu anak kalau tidak diawasi dengan baik, pasti tidak akan melakukan itu secara baik juga, tidak rutin. Sehingga selain kita menerapkan itu, tapi juga butuh kontrol kita sebagai guru juga. Ketika anak kebiasaan anak untuk memberikan salam kepada guru, apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Yang perlu yang pertama kita lakukan adalah mesti disiplin waktu, supaya kita lebih dulu datang ke sekolah untuk menyapa mereka, sehingga mereka bisa memberikan salam kepada kita. Jangan sampai mereka datang lalu kita tidak ada. Memang tidak rutin untuk itu, tapi mesti dalam 1 minggu itu mesti harus lebih banyak kali kita lakukan. Artinya kita lebih banyak yang lebih awal untuk hadir di sekolah. Jangan sampai tiap hari kita guru wali kelas misalnya penerapan di kelas, lalu kita terlambat terus. Sehingga barangkali ini hal baik positif yang kita terapkan di sekolah. Pengalaman ini dan juga sharing, tapi ada tantangan juga. Tantangan tadi seperti tadi, jangan sampai kita datang terlambat dan budaya ini akhirnya tidak berjalan dengan baik. Mungkin ini dulu ya,
pengalaman yang dapat saya bagi pada kesempatan ini. Terima kasih Ibu Ana, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohanes Kewaama yang sudah berbagi pengalaman praktik baiknya budaya positif di sekolah. Mungkin ada tanggapan dari Pak Vincent, silakan. Baik Ibu. Iya. Nah, yang pertama itu luar biasa ya Pak John atas masukan tadi terkait dengan budaya positif, yang mana saya petik di sini. Kita menyapa siswa, menyalin tangan baik dari rumah sampai ke sekolah, begitupun pulang sekolah. Hal seperti itu juga kami di sekolah itu juga lakukan seperti itu. Dan yang paling nyata tadi, disiplin waktu. Disiplin waktu itu apalagi kita sebagai guru tentu kita disiplin. Nah, terkait kita duluan menyapa siswa itu kami sudah terapkan itu. Praktik baik itu kami sudah terapkan di lembaga pendidik kami, terlebih yang piket hari itu, misalnya hari Senin piket guru si A, maka dia duluan jam 6.30 itu dia sudah posisi di sekolah. Dia lebih dulu menerima siswa, berdiri di depan gapura, jabat tangan, memberi salam kepada siswa, ketimbang siswa menyapa guru. Beda. Jadi itu kami sudah terapkan di lembaga pendidikan kami. Itu yang pertama. Lalu soal kerjasama dengan guru, dengan orang tua, siswa, murid itu kami selalu bangun koordinasi. Lalu bangun koordinasi, tanya langsung apakah anak buah tidak seperti ini, misalnya jabat tangan sebelum ke sekolah, pamit tidak, atau jabat tangan tidak, begitupun pulang sekolah. Nah, itu kami sudah terapkan di lembaga pendidikan kami. Dan yang berikut terkait dengan setiap hari Rabu itu saya punya piket. Itu juga kami lakukan seperti itu, dan saya punya sebelum masuk ke kelas itu wajib mereka berdiri baris di depan pintu, lalu mereka numerasi perkalian. Untuk kelas 3 sampai kelas 6 itu perkalian 1 sampai 10 di depan pintu. Habis dulu baru mereka bisa masuk kelas. Kalau kelas 1, 2 itu mereka menghitung atau penjumlahan dari hal-hal kecil. Itu untuk kelas rendah, kelas 1 dengan 2. Itu saya sudah terapkan begitu. Itu di hari Rabu, khusus saya punya piket. Lalu kalau hari Kamis, itu kami punya guru bahasa Inggris ada, walaupun di SD saat ini memang untuk kurikulum 2012 sekarang mata pelajaran bahasa Inggris itu mata pelajaran wajib, tetapi yang dulu itu adalah pilihan. Nah, tetapi mau wajib atau pilihan itu juga sangat penting. Nah, di hari Kamis itu, setiap hari itu mereka menyapa kami itu dengan bahasa Inggris. Sama seperti dengan Pak Yohanes punya tadi malam, bahwa di sekolah mereka melakukan itu. Setiap hari harus berbahasa Inggris, walaupun mereka tidak bisa berbahasa Inggris. Tetapi kami di sekolah juga sama, kami menerapkan itu. Walaupun kami guru jawabnya juga salah malah, tetapi mau tidak mau kita menerapkan kepada siswa, paling tidak kita guru juga sama. Nah, itu di hari Kamis. Jadi sesuai guru piket itu maunya seperti apa, budaya apa yang diterapkan, pasti kami akan ikut. Seperti itu. Hanya itu dulu Ibu, saya kembalikan. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bagi pengalaman praktik baiknya di lembaganya seperti ini. Mari kita saling berbagi. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Vincent yang sudah berbagi pengalaman luar biasa ya, praktik baik di sekolahnya. Kesempatan yang berikut yang ini saya berikan pada Pak Marius. Baik, terima kasih Ibu Ana. Silakan Pak Marius. Iya. Baik, selamat sore Ibu Fasilitator, selamat sore juga untuk teman-teman semua, dan terkhusus untuk teman saya Pak Vincent yang pada kesempatan ini sudah memberikan materi yang sangat luar biasa dan juga penerapan praktik baik berkaitan dengan budaya positif di sekolah Pak Vincent. Mudah-mudahan hal yang baik ini dapat bisa juga saya terapkan di tempat saya, walaupun sementara juga kita dalam proses persiapan untuk praktik penerapan hal positif ini juga untuk di masing-masing kita di guru penggerak. Namun pada dasarnya bahwa hal yang disampaikan Pak Vincent itu juga sudah saya lakukan selama saya pindah sekolah dari SMP ke SD,
dengan penerapan mengikuti contoh dari teman saya, guru penggerak Pak Franciscus Goa sekarang menjadi pengajar praktik. Ini hal baik yang sudah dilakukan seperti juga disampaikan oleh Pak Albert juga tadi, berkaitan dengan budaya positif, saling bersalam-salaman sebelum dan sesudah pulang sekolah, dan juga mengajak peserta didik untuk memberikan hal baik di mana saja menemukan guru atau bertemu dengan guru di masyarakat atau dimanapun, harus memberikan salam dan juga memberikan praktik baik kepada peserta didik juga untuk bisa hadir di rumah ketika pulang sekolah, memberikan salam kepada orang tua. Mungkin begitu Ibu Ana, mungkin saya sampaikan singkat ini. Mudah-mudahan hal baik ini bisa diterapkan juga oleh kami teman-teman Pak Vincent, calon guru penggerak yang mungkin pada saat ini sementara mempersiapkan juga untuk penerapan budaya positif di sekolah kami masing-masing. Baik, saya kembalikan Ibu Ana. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Ya, selamat sore. Terima kasih Pak Marius sudah berbagi praktik baik di sekolahnya. Ada tanggapan dari Pak Vincent, silakan. Baik, Pak Marius, terima kasih banyak atas saran dan motivasi masukan untuk saya. Dan mari kita sama-sama belajar supaya kita yang ada di ruangan ini bisa berhasil. Mari kita sama-sama saling mendukung satu sama lain dalam kegiatan kita mulai dari ini dan ke depan. Ibu Terima kasih Pak Vincent, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Pak Vincent. John. Masih ada Pak waktu, Cyril. jadi silakan Bapak Ibu yang mau Lagi 5 menit. berbagi pengalaman. Pak Cyril mungkin, Pak John Hayon, silakan. Pak John Mikael Hayon. atau Pak Paulus. Paus, Pak Mikael itu lagi di belakang itu, Pak Mikael. Ya. Atau Ibu siapa? Merlis. Ibu Merlis. Silakan. Pak Yohanes Bera, silakan. Jaringan itu. Jaringan. Pak Seril ada? Pak Vincentnya muka nggak kelihatan ya Bu ya? Jaringan. Ya, saya punya kamera nih agak setengah mati guru. Makanya saya minta bantuan Jaringan Ibu hitam. Ana tadi. Oh, ini mungkin jaringan Saya hitam punya itu Ibu laptop ini kendalanya. lagi. Saya punya jaringan HP atau jaring laptop bermasalah katanya. Jangan. Pak Seril ada sepatah dua kata dari Pak Seril mungkin. Masih dulu. Pas cukup. Itu sudah pasal Ibu ya, Ratu jam 7 ya. Kasih. Oke, mantap. Oke, kalau begitu saya tutup ya. Saya rasa cukup untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya. Oh, ini ada dari Pak Yohanes Bera. Mungkin jaringannya jadi dia pakai chat. Iya. Jadi di chatnya dia bilang terima kasih sudah berbagi, luar biasa untuk Pak Vincent. Iya. Karena jaringannya ini jadi dia lewat chat. Oke, terima kasih Pak John Hayon. Oke, selamat. Oke, akhir kata saya sebagai moderator menutup kegiatan kita pada sore hari ini dengan satu pantun. Oke, baik Ibu. Oke, buah nanas, buah ceri. Cakep. Cakep. Oh, ada Ibu Elis juga. Dicampur gula enak sekali. Manis. Mantep. Cakep. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu Super. lagi. Terima kasih teman-teman. Amin. Ibu Elis. Selamat sore Ibu Amin. Ivana, sama si Capil sini. Antrian di Capil full Ivana. Sukses selalu.
Ini masih Sukses dapil Ibu Elis. antri Ibu dicapil buat apa, Bu? Oke, sukses Ibu Elis. Terima kasih banyak atas partisipasi kita Mungkin teman-teman. kita tutup, Ibu guru hebat. Pak Vincent, kita tutup dengan doa karena tadi kita buka dengan doa, jadi Iya. ada baiknya kita tutup Biar, dengan doa. biar saya saja yang doa, Ibu ya. Ya, Pak Mario silakan kita tutup dengan doa dulu. Ya. Iya, iya. Supaya saya bisa Dan- kasih berkat yang luar biasa untuk Pak Vincent dan Pak Cyril juga. Oke, mantap. Oke, oke, luar biasa guru. Oke, kita berdoa dulu atau foto dulu nih? Kita berdoa dulu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Saya berdoa sesuai dengan keyakinan saya seperti biasa Katolik. Pak Cyril bisa berdoa sesuai dengan keyakinannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih rahmat yang Kau berikan pada kesempatan yang baik, berbahagia pada sore hari ini. Engkau telah bersama kami dan juga bersama teman kami, Vincent Arek, yang memberikan materi berkaitan dengan penerapan budaya positif di sekolahnya, dan juga kami mohon bantuan-Mu untuk kami semua di bawah naungan guru penggerak Angkatan 11 ini, ya Bapak. Kiranya pada hari esok yang akan datang, kami juga semakin baik dalam mempresentasikan hasil karya kami. Khusus saya nanti saya lakukan kemungkinan hari Selasa ini. Hanya ini saja Bapak, namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Amin. Putra dan Roh Kudus, amin. Pak Cyril jangan tertawa terus, Pak Cyril. Pak Cyril ini dia dari tadi malam, Mama. Terima kasih, Pak Mario. Pas Pak Dini, saya berdoa jangan sembarang begitu. Oke, teman-teman, kita Pak John apa? Teman-teman, nanti kemungkinan saya juga mungkin hari Selasa begini saja. Angka lebih bagus. Tapi saya punya harus Ibu Ana jadi moderator ini. Tidak jadi Saya punya, masalah. saya punya Wah jadi moderator saja ya kalau gitu. Ya, bahaya nah. Ais, Wah itu kalau kena adonan ketemu saya tuh. Mereka jodohkan dengan siapa lagi tuh, Bana? Nanti saya punya anak ini sudah besar-besar semua deh. Bapaknya jangan, bapaknya sudah milik orang lain. Bapak setua juga Baju yang itu, aman. Bana. Bapak tua di luar, muda di dalam. Tapi Bapak kapan datang di Polres ini? Ibu Elis, Ya, tadi saya ada ke apa Polres tadi? Itu peraturan kelas ya. Nah, di sini kamu sudah tulis, kalau sudah tempel di sini. Nah, sekarang saya membacakan peraturan kelas yang kamu tulis di sini. Nah, yang pertama, jangan mengganggu teman yang lagi belajar. Yang kedua, jangan mencoret buku pelajaran. Yang ketiga, jangan menyontek pekerjaan teman. Jangan membuli teman. Jangan terlambat. Yang kedua, tidak boleh menonton teman yang sedang membersihkan ruangan kelas. Yang berikut, jangan mencoret tembok kelas. Dan yang berikut, jangan memukul teman. Dan yang berikut, dilarang membuang sampah dilarang di dalam kelas. Nah, ini adalah peraturan kelas. Oke. Dan kalau kita sudah tulis, nanti kita harus laksanakan. Nah, dari peraturan kelas ini, kita merubah dia menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Yang mana nilai positif negatifnya di atas itu dilarang, itu dihilangkan, kita ganti menjadi kalimat positif. Misalnya dilarang membuang sampah di dalam kelas. Nah, kalimat positifnya adalah menjaga kebersihan ruangan kelas. Bisa. Begitupun dengan peraturan kelas yang lain ini, dilarang memukul teman, dilarang membuli teman. Nah, itu kalimat positifnya apa? Misalnya menghormati ke teman, menyayangi teman. Nah, itu adalah kalimat atau nilai-nilai positifnya. Bisa ya? Jadi dari peraturan kelas tadi kamu tulis menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita punya yang harus kita jalankan. Kita bersama-sama sepakat supaya dari keyakinan kelas ini kita harus buat
Dan itu lahir dari pikiran dan hati adik-adik semua. Bisa ya? Nah, sekarang tulis kertas yang saya sudah bagikan tadi ini. Sekarang kamu tulis dan maju untuk menempel. Tempelnya di bawah sini ya. Dari peraturan kelas kita tempel di bawah ini. Jadi keyakinan kelas yang harus kita jalani. Bisa? Coba. Sudah, tempel lagi. Satu-satu supaya turun. Cepat. Tanda turun supaya ini lagi jangan ini lagi.